salah satunya pasti ada nanti. Paling habis semester 5 ini baru mulai susun. Enggak, semester ini kamu susun proposal, terus nanti di semester liburan semester 6 sebetulnya kamu. Ya, di liburan semester 6 kamu bisa jalan kan gitu. Sekarang itu sebetulnya belum, enggak masalah. Ini kan kamu semester 5. Ya, mulai di semester 6 itu kamu sudah punya rencana. Nah, untuk rencana kamu itu harus kamu siapkan karena kamu harus mempersiapkan masalah pengetahuannya. Ya, misalkan kamu itu akan tertarik di masalah ke Taman Nasional, maka kamu ya mestinya sudah ngambil masalah pengelolaan kawasan konservasi, ya kayak gitulah. Maka Bapak tanya, soalnya kamu lebih tertarik kemana, supaya nanti di semester ini atau di semester depan kamu persiapkan tentang materi kuliahnya. Itu jadinya harus sudah punya gambaran. Ya. Jangan asal ini terus, tapi nanti asal ada terus kamu persiapanmu nggak ada, jadinya nanti susah kamu dalam hal pelaksanaan di lapangan itu ya kamu hanya sebagai wisatawan aja nanti nggak memahami tentang permasalahan di lapangan kan gitu. Nah, kalau bisa itu jangan seperti itu. Oke. Ini sudah 4 itu yang belum Bapak sapa. Pagi Riko. Halo Riko. Pagi, gimana kabarnya? Sudah ada perkembangan? Ya, perkembangan kamu ada ya progresnya gimana? Oh, kamu di semester berapa tuh ini? Semester 5 atau 7? PKL udah selesai ya? Oh enggak. Oh lagi disusun, oke. Ya. Di mana PKL kamu? Oh Cianjur. Oke, yang kelompok pala itu ya? Petani pala, bukan? Oh iya, Pucung, kalau lupa pala. Oke, ya masih ingat Pucung itu. Sudah ketemu belum? Saya juga lupa ya mau ngasih kontak kamu. Ya, ya kamu ingatkan dong supaya saya ingat gitu. Oke. Bagaimana dengan petaninya? Sudah kondusif? Oh gitu. Tanamannya sampai umur berapa sekarang? Oh gitu. Persen jadinya berapa itu? Persen tanamannya berapa? Persen jadi tanaman? Ada 90? Oh gitu. Oh gitu. Berarti belum ditanam di lapangan ini? Sudah. Oh 40-an. Dari 40-an itu berapa yang hidup? Oh 80%. Oke.
Nah, yang penting kan kamu itu, nanti kamu ada ukuran-ukuran itu supaya kalau ditanya itu jelas. Ya, oke. Ya, ukuran jadi tanamannya, terus nanti persen tumbuh apa persen kecambahnya berapa, persen itu kamu kan pernah praktikum silvik ya. Silvik itu kan ada perkecambahan ya. Ya, di situ kan ada apa? Ada batas 80%, ada persen persen kecambah, nilai kecambah, yang macam-macam itu kamu bisa siapkan itu. Ya. Oh iya, ya ukuran-ukuran itu sehingga kamu laporannya jelas, terus nanti pertanggungjawaban kamu bisa lebih baik kan gitu. Siapa pembimbingmu? Pak Nyui toh? Oh, Bu Ika, oke. Ya, oke. Oke, ini sudah lewat seperempat jam kita mulai ya. Oke, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ini adalah minggu kedua. Ya, kita diskusi, saya sebutkan diskusi ya. Diskusi masalah pengeringan kayu. Nah, saya ingatkan lagi, ini sudah dilihat ya, PowerPoint Bapak. Nah, ini saya ingatkan lagi bahwa pengeringan itu adalah pada dasarnya itu adalah usaha untuk menurunkan kadar air, ya, ini kadar air tertentu. Nah, kalau Bapak bisa rangkum ya dari definisi ini supaya kita bisa efektif belajar, ini adalah di sini. Jadi hal-hal pokok di dalam pengeringan kayu itu paling tidak ya ada 3. Yang pertama itu adalah penurunan kadar air. Ya, jadi kadar air itu harus kita turunkan. Kenapa? Karena biasanya ya jaringan ya, hasil dari makhluk hidup itu tidak bisa dipisahkan dari air. Bahkan air itu ada yang lebih dari 70%. Ya. Nah, demikian pula kayu. Kayu ini juga tidak bisa dipisahkan dengan adanya air di dalamnya. Karena di dalam proses fisiologi, maka air itu hal utama untuk menunjang kehidupan. Ya. Maka kayu itu tidak akan bisa dilepaskan dari air. Nah, permasalahannya karena ada beberapa hal sifat kayu yang kemarin kalau nggak salah juga sudah Bapak sampaikan, ya, bahwa kayu itu mempunyai sifat yang higroskopis. Jadi higroskopis itu adalah mudah menerima dan melepaskan air. Ya. Jadi di dalam kayu itu kalau sudah kita tebang, ya kalau pohon itu kan masih dalam bentuk hidup. Ya, kalau kita sudah panen, ini merupakan kayu. Nah, kayu ini, ya, ini akan mengalami proses, ya, proses penyesuaian kadar airnya dengan lingkungan. Nah, karena mudah melepas dan menerima air, maka kayu itu akan berinteraksi dengan lingkungan. Kalau lingkungannya basah, ya, sedangkan kayunya kering, maka air itu akan masuk ke dalam kayu. Demikian pula sebaliknya, kalau kayunya basah dan lingkungannya kering, maka kayu akan melepaskan air. Jadinya itu adalah seperti itu akan terjadi. Sehingga kayu ini akan menuju kepada suatu titik tertentu di mana ya air yang dilepas itu sama dengan air yang diterima dengan kondisi lingkungan. Ya. Berarti sebetulnya kayu itu kita diamkan saja, dia itu akan selalu menuju ke penurunan kadar air. Ya. Ini itu selalu akan menuju ke arah di situ. Tetapi proses itu lama. Nah, selama proses itu, maka kayu itu akan rentan terhadap apa? Terhadap kerusakan. Ya, kerusakan yang disebabkan oleh faktor agen perusak kayu. Nah, agen perusak kayu itu ada yang biotis dan ada abiotis. Ya, ini kerusakan itu bisa disebabkan oleh 2 hal. Ya, oleh makhluk hidup dan oleh kondisi bukan makhluk hidup. Nah, bukan makhluk hidup itu macamnya banyak. Ada radiasi, ada ya, beban, ada ini. Ya, itu adalah di situ. Itu satu. Sehingga kalau kita mengeringkan, maka orientasinya adalah menurunkan kadar air kayu.
Sampai kemana? Sampai ke titik kesetimbangan tadi. Ya. Jadi selalu tujuannya itu adalah kadar kesetimbangan kayu. Ya, kadar kesetimbangan air di dalam kayu. Ya, itu adalah di situ. Nah, yang kedua, karena kemarin higroskopis tadi, penurunan dan pelepasan tadi akan diikuti oleh perubahan. Ya, baik itu perubahan secara dimensi maupun fisik maupun kimia, itu biasanya adalah di situ. Nah, yang paling urgen di dalam pengeringan kayu ini adalah kualitas yang akan menyebabkan perubahan secara fisik. Ya. Nah, itu akan ada perubahan. Jadi kalau kayu itu melepaskan air, maka biasanya akan diikuti oleh penurunan dimensi. Kalau kayu itu menyerap air, maka akan diikuti oleh penambahan dimensi. Nah, penambahan dan pengurangan ini akan berakibat pada kualitas. Ya, kalau gradien penurunannya itu cepat, maka akan terjadi kerusakan. Ya, kerusakan fisik. Ya. Demikian pula pada saat kayu itu menyerap dengan cepat, maka juga akan terjadi yang sama. Dan itu akan menimbulkan penurunan kualitas pada kayu. Ya, itu tadi. Ya, ada dua hal. Satu, ya, penurunan kadar air pada kondisi tertentu. Yang kedua itu adalah adanya kualitas. Nah, biasanya kalau kita tidak hati-hati, ya, pengeringan itu akan menyebabkan penurunan kualitas. Kalau penurunan kualitas, maka kayu itu akan mempunyai nilai yang menurun pula. Nah, ini yang tidak kita kehendaki adalah di situ. Nah, seperti yang pertama tadi, sebenarnya kalau kayu itu kita diamkan, maka dia akan selalu menuju ke titik keseimbangan. Ya, ke titik keseimbangan itu mana? Ya, tergantung di mana dia ada. Ya. Tapi kalau kita diamkan aja, kita prosesnya gitu seperti itu secara alamiah, maka memerlukan waktu lama. Ya, kayu itu akan melepaskan air menuju kadar air keseimbangan, tapi waktunya lama. Ya, bukan hanya mingguan, ya. Bisa sampai bulanan, bisa sampai tahun. Ya. Nah, ini di skala yang baru sekarang kita itu adalah nggak menjadi masalah. Kenapa? Karena kebutuhan kayu itu semakin meningkat, sehingga konsumen itu butuh kayu yang cepat. Ya. Sehingga pengeringan itu diperlukan. Ya. Jadi pengeringan itu dibutuhkan karena itu. Karena skala industri itu membutuhkan waktu. Maka, ya, dalam pengeringan kayu itu kita akan mencari, ya, waktu yang secepat mungkin, tapi kualitas kayunya akan terjaga. Nah, itulah esensi dari pengeringan kayu. Ya, jadi esensinya pengeringan kayu adalah itu. Ya. Nah, tadi berkaitan dengan kondisi yang semacam itu, maka kita bisa melihat, ya, faktor utama yang mempengaruhi proses pengeringan kayu itu bisa kita sederhanakan menjadi dua, yaitu kayunya, ya, kayunya sendiri itu maupun lingkungan di mana kayu itu dikeringkan. Ya, kayu dan lingkungan. Kenapa? Tadi, ya, jadi kayu itu akan selalu menuju pada kadar air keseimbangan, ya. Nah, kadar keseimbangan itu adalah lingkungan. Jadi lingkungan di mana dia akan berada, maka itu akan berpengaruh. Jadi ya, secara garis besar kita bagi menjadi dua saja itu faktornya. Ya, ya, untuk menyederhanakan. Jadi faktornya ada kayu, ada lingkungan. Maka nanti di dalam bahasan yang akan kita perhatikan, yang pertama itu kita akan membahas faktor-faktor pengeringan ini supaya nanti langkahnya kita akan mencari metode, mencari cara, itu jelas kita pegang dulu permasalahannya. Ya, itu ada di situ. Ada yang ditanyakan? Halo Pak. Ya, silakan. Saya Pak Stefanus Pak. Ya, gimana Stefanus? Dalam pengeringan kayu Pak itu memerlukan jangka waktu berapa hari ya Pak? Soalnya contohnya ini Pak, ada kayu mahun, ada kayu jati. Apakah jangka waktunya sama dalam pengeringan atau beda ya Pak? Nah, itulah yang harus nanti kita bahas. Ya, kenapa? Karena kayu itu adalah spesifik. Jadi kayu itu mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Ya,
kayu. Kenapa kok karakteristik sendiri? Ya jelas. Jati itu beda dengan kayu mahoni. Mahoni berbeda dengan kayu sengon. Kalau kayu itu mempunyai karakteristik sama, maka kita nggak perlu memilih spesies. Kan gitu. Oh ternyata kayu jati itu spesifik untuk apa? Untuk kayu konstruksi. Oh sengon itu spesifik untuk misalkan untuk apa ya. Oh pinus itu akan lebih baik untuk pulp. Nah, karena hal-hal semacam ini mengindikasikan pada kita bahwa setiap jenis kayu itu mempunyai karakteristik. Maka apa? Faktor kayu itu yang merupakan satu kajian bagi kita untuk menetapkan metode pengeringannya. Paham ya? Paham, Pak. Stefanus? Ya. Sama seperti manusia, ya. Misalkan kita lah, ya. Ini yang datang itu berempat, ya. Maka saya bisa mengatakan karakteristik Sakeus, karakteristik Devi, karakteristik Riko, karakteristik Stefanus itu berbeda. Ya. Kita kuliah sama, tapi nanti outputnya, hasil pengetahuan yang bisa kita tangkap, kita kembangkan antara empat ini akan berbeda, nggak sama. Ya. Nah demikian pula. Ya, kalau kita mengeringkan kayu, intinya sama. Kayu apapun kalau kita keringkan, intinya adalah apa? Menurunkan kadar air, kan gitu. Ya, dari kadar air A dikeringkan menjadi kadar air B. Ya, semua kayu sama, A ke B. B-nya mana? Kesetimbangan. Jadi kadar air kesetimbangan. Ya. Tapi karena kayunya yang berbeda-beda ini, maka perlakuannya juga berbeda untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kita adalah di situ. Oke, ada lagi yang ditanyakan. Nah, kalau kita tidak ada, kita akan bahas tentang kayunya. Nah, kayunya ini akan membahas bagaimana karakteristik kayu. Kan gitu. Ya. Mungkin ya kalian semua sudah mengambil ilmu kayu. Ada yang belum mengambil ilmu kayu? Dari 4 ini. Ada enggak? Sudah ya? Oke. Nah, kalau secara garis besar, kayu itu dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan orang mengatakan di dalam tata nama itu ada apa klasifikasi kayu itu ada yang dikelompokkan menjadi 2 di dalam tanaman pohon itu. Apa itu? Kayu biji tertutup dan kayu biji terbuka, angiosperme dan gymnosperme. Ya, jadi kayu yang berasal dari ya kelompok kayu ya terbuka dan kayu tertutup. Ya. Secara garis besar. Ya. Di klasifikasi tumbuhan itu akan di situ. Nah, ini yang menyebabkan apa? Karakteristik kayu itu bisa dikelompokkan, dibedakan menjadi 2 itu. Ya. Jadi karena itu. Nah, orang mengatakan ya kayu biji tertutup itu akan mengarah kepada kayu keras. Sedangkan biji terbuka itu akan mengarah kepada kayu lunak. Ya, jadinya kayu keras dan kayu lunak. Tapi ingat ya, penggolongan ini itu adalah ambigu. Kenapa? Karena ini kayu keras dan kayu lunak itu bukan didasarkan pada, sekali lagi, bukan didasarkan pada sifat fisik kayu. Nah, kenapa seperti itu? Karena ada kayu yang masuk kelompok keras, tapi kekerasannya itu lebih rendah dibandingkan dengan kelompok ada jenis pada kayu lunak. Jadi ada kayu lunak, itu yang kekerasannya jauh lebih tinggi dari kayu keras. Kan aneh. Maka penggolongan ini rancu. Ya, jadinya rancu. Kalau kita hanya berbicara di sini.
Mungkin kalau Anda bukan mahasiswa kehutanan, bahkan mahasiswa kehutanan sendiri bias dalam menentukan. Contoh sederhana, Anda kenal kayu sengon? Kenal nggak? Kenal. Oke. Terus yang kedua, kenal ya. Terus Anda kenal kayu pinus? Pernah Kenal, Pak. Ya. pegang nggak kayu pinus? Pernah, Pak. Pernah. Nah, sekarang kalau Anda lihat kekerasan di dalam struktur kayu, itu uji yang sederhana pakai apa? Untuk menyatakan, oh ini kekerasannya, ya, secara apa ya, secara visual itu dengan apa? Anda pasti bandingkan dengan kuku. Jadi Anda tekan dengan kuku, ya. Maka kalau kayu itu ada bekasnya, ya, maka itu termasuk kayu yang lunak. Ya, kayu yang lunak. Ya, saya sebutkan sekali lagi, kayu yang lunak. Tetapi kalau kita tekan dengan kuku, kayu itu tidak menimbulkan bekas, bekasnya enggak terlalu. Maka itu termasuk kayu yang keras. Nah, Anda pernah menekan kayu itu dengan kayu sengon itu dengan kuku, maka dia akan ada bekasnya, ada bekas apa tekanan kita di kuku itu ada. Maka dia termasuk kayu yang lunak. Ya. Tetapi kalau kamu tekan pinus, ya, kayu pinus itu dengan kuku, maka akan nggak ada. Maka kayu pinus itu termasuk kayu yang keras. Tetapi di dalam pembagian penggolongan kayu, kayu sengon itu termasuk kayu keras. Ya, termasuk kayu keras, bukan kayu yang keras, tapi kayu keras. Sedangkan pinus itu termasuk kayu lunak, bukan kayu yang lunak. Nah, kenapa? Karena kalau sifat kekerasan itu dikaitkan dengan sifat fisik, sifat mekanik, kekuatan. Sedangkan penggolongan kayu menjadi kayu keras, kayu lunak itu bukan berdasarkan kekerasan kayu. Nah, ini yang rancu, ya. Sehingga biasanya kita akan di situ kesalahan kita. Nah, kalau orang kehutanan mestinya nggak sudah paham itu. Nah, sehingga orang kehutanan mencari alternatif lain. Maka alternatif lain itu adalah dikelompokkan menjadi dua, kayu daun jarum dan daun lebar. Pernah dengar? Iya, Pak. Pernah. Iya, Pak. Oke. Kayu daun jarum itu yang seperti apa? Kalau yang saya ketahui waktu ini, kalau daun jarum tuh dilihat dari klasifikasi daunnya gitu, Pak. Kayak daunnya. Oke. pinus kan itu daun jarum ya, Pak? Ya, pokoknya daunnya seperti jarum gitu ya. Gampangnya kan gitu. Ya, atau pinus itu daunnya kecil, panjang, itu seperti jarum. Oke, berarti berdasarkan bentuk fisik daunnya kan gitu, gampangnya. Jadi kalau kayu daun jarum itu bentuk daun jarumnya itu adalah membentuk seperti jarum, jadinya kecil panjang, jadinya dimensi panjangnya itu jauh lebih besar daripada dimensi lebarnya. Ya, itu daun jarum. Sedangkan daun lebar itu dimensi lebar dan panjangnya mungkin hampir sama. Kalau sama itu nanti jadi bulat kan gitu. Berarti ya intinya daun lebar itu daunnya pipih. Benar kan? Iya, Pak. Ya, oke. Sekarang saya tanya. Anda pernah lihat ya dulu waktu mungkin sekarang masih ada di sebelah timur lapangan tenis di Intan itu pernah dari kan ada pohon cemara. Pernah lihat pohon cemara? Pernah, Pak. Anda pernah. Saya tanya, daun cemara itu termasuk daun lebar atau daun jarum? Daun jarum, Pak. Daun jarum. Oke. Ya. Ada yang lain? Devi? Iya, Pak. Daun lebar atau daun jarum?
daun jarum, oke. Terus di depan ruangnya Pak Rektor, ya, pernah ke ruang Pak Rektor perhatikan nggak? Ada kayu, ada pohon apa di situ? Ada pohon melinju, tahu melinju? Genetum genemon. Tahu, oke. Dia berdasarkan itu daun jarum atau daun lebar? Lebar, ya. Benar, ada yang lain? Lebar, Enggak Pak. ya? Nah, oke. Itu yang menyatakan kesalahan kita. Ya, karena kayu tadi itu hanya dibedakan menjadi kayu terbuka dan kayu biji terbuka dan biji tertutup. Ya. Cemara, equisetifolia, ya, itu adalah termasuk kayu keras, termasuk daun kayu lebar. Sedangkan melinjo tadi itu termasuk kayu daun jarum. Aneh kan? Ya. Nah, itu adalah di situ. Maka ini rancu lagi. Ya. Kenapa? Karena pohon melinjo itu termasuk kayu biji terbuka. Sedangkan cemara itu termasuk biji tertutup. Karena yang Anda lihat di situ itu sebenarnya terjadi evolusi, ya. Itu adalah daun palsu. Jadi dia sebenarnya adalah batang ranting yang berubah fungsi menjadi daun. Kalau Anda perhatikan lagi, coba Anda nanti kalau ya ketemu pohon cemara, maka Anda akan melihat bahwa cemara itu berbuku-buku rantingnya. Ya. Jadi kalau Anda tarik gitu, maka dia akan patah. Nah, di patahan itu ada runcing coklat-coklat. Nah, sebenarnya itulah daun sebenarnya yang tereliminir. Ya. Kayunya dia masuk. Nah, sekarang bagaimana kita akan memastikan bahwa kayu itu daun lebar atau kayu lunak atau kayu keras? Nah, di orang kehutanan maka akan melihat struktur kayunya. Jadi kalau jurusan teknologi jelas itu. Ya. Tapi kita harus tahu, kita sebagai sarjana kehutanan harus paham bahwa kayu keras dan kayu lunak itu tidak bisa ditipu, itu adalah struktur kayunya. Ya. Dan ini struktur kayunya itu yang berbeda. Nah, unsurnya apa ini? Ya. Nah, ini kayu daun lebar itu unsur penyusun kayunya. Ini unsur penyusun kayu itu ada 4 tipe sel. Ya, jadi kayu keras sama kayu lunak itu penyusunnya adalah sama, ada 4. Tapi penyusunnya berbeda. Ya. Yang pertama itu adalah serabut. Ya, jadi kalau kayu keras itu disebut dengan serabut. Ya, kalau kita lihat itu yang sel-sel itu seperti itu. Yang kedua itu adalah parenkim. Yang ketiga itu adalah vessel atau pembuluh. Yang keempat ada jari-jari. Ya, jadinya kayu daun lebar itu sel penyusunnya adalah serabut, parenkim, pembuluh dan jari-jari. Sebagai penciri kayu keras itu adalah ada unsur vesselnya, pembuluhnya. Nah, di daun jarum pembuluh itu tidak ada. Kita lihat, ya. Ini unsur penyusun kayu keras. Sedangkan kayu lunak itu sama 4. Ya. Yang banyak, yang pertama itu adalah trakeid. Trakeid itu di dalam kayu jarum itu yang disebut dengan serabut. Jadi ini adalah sel utama kita. Ya, ini trakeida. Yang kedua parenkim. Yang ketiga jari-jari. Baru yang keempat itu adalah saluran getah. Jadinya di kayu daun jarum itu di dalam saluran di dalam kayu itu ada saluran getahnya.
Ya. Ya, meskipun ada juga yang tidak. Tapi di situ tidak ada unsur vessel pembuluh. Jadi kalau ada pembuluh itu pasti daun lebar. Nah, ini itu kita lihat. Ya, jadi kalau Anda itu lihat gambarnya aja lah. Nah, ini supaya agak gede. Nah, ini adalah kalau kita lihat, ya, ini hasil scanning. Ya. Kayu daun lebar itu ada unsur pembuluhnya. Jadi ini adalah yang lubang-lubang besar itu adalah unsur pembuluh. Ya. Sedangkan di daun jarum, di penampang, ya kalau Anda ini penampang apa ini? Masih kan enggak? Kalau yang sudah ngambil ilmu kayu, struktur kayu. Ini penampang X. Nah, di penampang X itu kayu daun lebar itu pasti akan terlihat secara visual, secara okuler itu adalah vessel, ya, atau pembuluh. Jadi pembuluhnya itu ada di sini. Sedangkan di kayu daun jarum itu tidak ditemukan pembuluh itu. Ya, maka unsur pembuluh itu ada di situ. Ya, yang ada di sini adalah saluran getah. Ya, jadi Bapak tidak akan mana parenkim, mana jari-jari. Ya, jari-jari adalah ini. Ya, jadi yang ke arah di sini. Nah, bagaimana saya bisa mencirikan apakah itu jari-jari, apakah itu pembuluh atau itu saluran getah? Ya. Anda lihat di penampang X, kalau lubang itu tidak pernah, ya kalau yang namanya pembuluh, itu tidak pernah akan memotong sel jari-jari. Ya, jadi pembuluh itu tidak pernah memotong sel jari-jari. Tetapi saluran getah itu bisa memotong jari-jari. Nah, ini kan, ini jari-jari ini, ya, ini jari-jari, ini jari-jari, ya. Kalau jari pembuluhnya besar, maka dia jari-jarinya akan belok, ya seperti ini. Ini kan belok ke sini, ya. Ini belok ke sini. Itu tidak akan pernah memotong. Ya. Tapi kalau pembuluh itu adalah bisa memotong jari-jari, bisa memotong sel, ya. Itu adalah gambarannya, ya. Sehingga apa? Orang teknologi mengatakan bahwa kayu daun lebar itu adalah kayu berpori. Ya, pori itu adalah pembuluh. Sedangkan kalau kayu daun jarum itu adalah kayu yang tidak berpori. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum. Oke. Nah, sekarang struktur ini kita kaitkan dengan bagaimana proses pengeringan. Pengeringan tadi apa? Menurunkan kadar air kayu. Ya dah. Berarti kalau sekarang Bapak tanya, antara kayu daun lebar dengan kayu daun jarum, itu lebih mudah air itu keluar yang mana? Daun lebar atau daun lebar? Kenapa kok daun lebar mudah? Lebih mudah? Kenapa? Ya bentuknya yang porus tadi, ya toh? Berarti kontak dengan udara luar itu lebih banyak dibandingkan dengan kayu daun jarum. Anda lihat itu pembuluh-pembuluh itu kan bisa dimanfaatkan sebagai jalan untuk keluarnya air keluar dari dalam kayu. Ya. Nah, tetapi nanti di dalam proses pengeringan, ya, Sumario di mana ini? Halo, Sumario dengar suara Bapak? Oke, Bapak teruskan. Pengeringan itu tidak hanya sekedar menurunkan kadar air. Ada satu lagi apa itu? Ada kualitas. Nah,
Jadi kualitasnya itu harus terjaga. Jadi kalau terlalu cepat dan hanya mau kita berburu kecepatan, maka akan tidak pas. Ya, kenapa? Anda lihat antara kayu daun lebar dengan kayu daun jarum itu lebih homogen mana? Kalau homogen itu unsur-unsurnya hampir sama, itu yang namanya homogen. Lebih homogen kayu daun jarum. Berarti karakteristik sifatnya itu lebih kompleks kayu daun lebar atau kayu daun jarum? Kayu daun jarum. Ya, jadi sifatnya lebih kompleks kayu daun jarum dibandingkan dengan daun lebar dibandingkan dengan kayu daun jarum, karena daun jarum itu lebih homogen. Ya. Nah, itu adalah di situ. Oke, berarti sudah paham ya. Itu belum tentu yang mempunyai mudah mengeluarkan air itu akan mempunyai sifat positif di dalam pengeringan. Belum tentu. Ya, nanti di belakang kita akan bisa bicarakan. Oke. Ya. Yang kedua, ya, di dalam spesies kayu tadi, baik itu kayu daun jarum dan kayu daun lebar, maka di dalam tubuh kayu itu juga ada variasi. Anda kenal yang namanya kayu gubal dan kayu teras. Pernah dengar? Pernah, Pak. Pernah. Oke, kayu gubal itu yang di mana? Apa ciri kayu gubal? Sederhana, Anda bisa membedakan enggak dalam sepotong kayu itu ada kayu gubal dan kayu teras? Nah, ini akan berdampak pada sifat pengeringan juga. Intinya, kayu gubal itu adalah kayu yang pada saat pohon itu ditebang, itu masih berfungsi secara fisiologis. Ya. Kenapa? Karena kayu itu ya atau air ya yang dibutuhkan, yang digunakan untuk proses fotosintesis itu dikirim lewat kayu. Ya, bukan lewat kulit. Kulit itu nanti dikirim dari daun ke seluruh bagian tubuh. Ya, hasilnya adalah hasil fotosintesis. Nah, ini kalau orang mengatakan bisa melihat kayu itu adalah terjadi aliran ya dari air dari bawah ke atas, ya. Sedangkan di kulit itu aliran hasil bahan organik dari daun ke bawah ke seluruh tubuh. Ya. Nah, itu adalah di situ. Kenapa? Akar butuh makan. Makan dari mana? Bukan minum aja, tapi juga dia butuh bahan organik. Maka bahan organik itu datang dari daun ke seluruh bagian tubuh. Itu adalah di situ. Ya. Nah, apa kaitannya dengan pengeringan? Kaitannya dengan pengeringan, maka kayu gubal tadi itu proses ya, aliran air itu adalah apa? Lancar. Ya, jadinya lancar, tidak seperti yang kayu teras. Kayu teras itu adalah kayu apa? Kayu yang sudah tidak mempunyai fungsi fisiologis lagi. Dia fungsinya itu hanya sebagai kekuatan mekanika untuk menegakkan pohon. Nah, letaknya di mana kayu teras itu? Di bagian luar atau di bagian dalam? Bagian dalam, Pak. Bagian dalam, ya. Nah, ini kayu itu adalah yang bagian dalam, itu adalah kayu teras. Nah, sebenarnya di dalam teknologi yang dimanfaatkan sebagai bahan baku, ya, konstruksi dalam tanda kutip dalam khusus ya dalam konstruksi itu adalah sebetulnya adalah kayu teras. Ya, kayu gubal itu tidak dimanfaatkan.
Ya. Nah, sehingga orientasi kita di dalam pengeringan itu sebenarnya lebih cenderung pada kayu teras. Tapi kalau nanti ada ikutan kayu gubal, maka itu nanti akan sering menimbulkan variasi di dalam perubahan yang terjadi di dalam kayu. Oke, ya. Ini yang kedua, di dalam golongan besar, ya, kayu itu hanya dibagi menjadi dua, kayu keras dan kayu lunak. Tetapi di dalam masing-masing kayu tadi itu masih bisa dikelompokkan lagi menjadi sebagian kelompoknya kayu gubal dan kayu teras. Ya, itu juga mempunyai sifat pengeringan yang berbeda. Karena apa? Karena tanggapan terhadap air itu berbeda antara kayu keras dengan kayu lunak. Ya, Anda bisa baca nanti di situ. Oke, ya, sifat-sifat pengeringan kayu teras ini, kayu teras lebih sukar untuk ditembus air cairan sebagai akibat adanya aspirasi nokta atau dan yang lainnya. Ya, nah sehingga kayu itu akan susah untuk dikeringkan kayu teras. Karena kayu teras pada umumnya adalah lebih rendah, ya, dibandingkan dengan kayu gubal. Ya, kalau Anda baca, ya, ada satu statement, ya, kalau Anda baca di ilmu-ilmu kayu jati itu yang disebut dengan wood wet, ya, jadi kayu teras yang basah, karena kayu terasnya itu kadar airnya lebih tinggi dibandingkan kayu gubal. Ya, sebetulnya komitmen ini sebetulnya itu adalah kurang tepat. Kenapa? Karena pada masa yang lalu kayu jati itu dipanen dengan melalui teresan. Jadi kayunya itu dimatikan dulu dalam tegakan, ya. Waktunya yang pada saat itu jangka waktunya 2 tahun. Jadi tahun misalkan sekarang tahun 2021, ya. Maka kalau saya mau menebang pohon, ya, tegakan jati itu pada tahun 2023, maka 2021 ini pohonnya itu sudah diteres. Ya, diteres itu apa? Jadi kayu gubal, pluengnya, kulitnya, ya, di bagian pangkal pohon itu diputus, ya, ini diputus supaya apa? Supaya yang di bagian atas itu nanti mati, ya. Jadi semakin lama, ya, itu bagian atas itu karena terima air terus tidak proses fotosintesis, tapi apa? Ya, dia tidak di bagian bawah tidak muncul, tidak terima bagian, ya, karena diputus oleh manusia tadi, ya. Akhirnya apa? Pohon itu merasa bahwa bagian vegetatif saya yang masak sudah nggak ada. Maka apa yang terjadi? Maka biasanya pohon itu akan membentuk tunas di bagian bawah. Nah, karena dia sudah mengindikasi bahwa tidak ada di atas, maka air sudah terhenti dari situ. Ya, nah, lama-lama terhenti, maka dia akan mengalami kematian. Nah, pada saat mati itulah, ya, proses pengeringan itu berjalan. Nah, kayu teras itu kan letak di dalam, sedangkan kayu gubal itu ada di luar. Maka kayu gubal itu sudah mengalami pengeringan, penurunan kadar air, bahkan sudah ada yang kering, ya, selama 2 tahun ini. Nah, begitu ditebang, maka yang terjadi kayu gubalnya kadar airnya lebih rendah daripada kayu teras. Tapi karena itu proses akibat sebagai proses pemanenan. Oke, itu ya. Berarti kalau sehingga kandungan air setiap volume kayu gubal adalah lebih tinggi. Ya, saya sudah Bapak sebutkan, jati itu kalau Anda baca nanti ada kayu teras yang lebih basah dari kayu gubal, itu karena seperti itu. Oke, ya. Higroskopisitas kayu teras itu lebih rendah, berarti daya tangkap daya, ya. Kenapa? Hanya di kayu teras itu banyak sudah terendapkan bahan-bahan organik,
ya, sebagai pengganti air. Ya, itu adalah di situ. Ini kayu teras, ya. Sedangkan kayu bal tidak. Ya. Nah, nih, ya. Ada yang menyebutkan bahwa permeabilitasnya lebih rendah dibandingkan kayu bal. Ya. Nah, ini yang menyebabkan kayu teras itu nanti akan lebih susah untuk dikeringkan. Oke. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Nah, inilah ya, yang di dalam itu adalah kayu teras, yang di luar itu adalah kayu gubal, di luar kayu gubal itu ada kulit. Ya, ini kayu teras itu ada di dalam. Oke. Terus, nah ini yang disebut dengan noktah teraspirasi. Ya. Kalau bisa Bapak sih gambarkan. Jadi kalau sel, ya, antar sel satu dengan sel yang lain, ya, untuk transportasi air dan bahan makanan itu adalah melalui noktah, ya, semacam jendela. Nah, jendela itu di dalam tanaman itu ada 3 macam. Ada noktah sederhana, ada noktah setengah berhalaman, dan ada noktah berhalaman. Ya, noktah berhalaman itu di dalamnya ada yang disebut dengan torus. Ya, torus itu adalah semacam sel kayu yang ada di dalam itu, ya, yang bentuknya relatif bulat. Nah, pada saat terjadi pengeringan, aliran air, ya, dari kayu dari dalam keluar pada saat dikeringkan, maka biasanya noktah ini akan bisa terlepas. Ya. Dia diikat oleh yang disebut dengan lamela tengah. Nah, lamela tengah ini merupakan ikat untuk mempertahankan noktah tadi di tengah. Ya. Dan ini merupakan apa? Fibril, ya, selulosa. Ya. Nah, selulosa ini karena ada tekanan, ya, aliran air yang gradien yang tinggi, maka ada tekanan yang tinggi pula. Ada kemauan dari air itu untuk keluar dari dalam sel. Ya. Maka ini bisa menyebabkan noktah itu terlepas dan dia menutup mulut noktah. Sehingga apa? Sehingga pengeringan tidak bisa berjalan dengan baik. Ya. Nah, ini yang juga sering terjadi. Terutama noktah berhalaman itu sebagian besar ada di kayu lunak. Nah, kayu keras itu rata-rata noktahnya sederhana. Ya, bukan noktah berhalaman. Itu. Oke. Nah. Yang berikutnya, ya, itu adalah dimensi. Ya, ini ada dimensi penyusun sel tadi. Ya, nah, ini ada yang paling berkaitan dengan pengeringan itu adalah diameter lumennya. Ya, ini diameter lumen. Kalau diameter lumennya itu besar, maka air yang ada di dalam kayu besar. Ini yang nanti akan menyebabkan apa? Kadar air itu tinggi lebih dari, ya, 100%. Ya, kok bisa? Karena pada ilmu kayu, kadar air itu berdasarkan berat kering tanur, bukan berat basah. Ya, di fisika kayu, ya, itu sudah dipelajari. Di sini enggak. Ya, ini kadar air kayu itu bisa di atas 100% karena apa? Karena dasarnya adalah berat kering tanurnya, berat kering kayunya. Ya, sehingga kalau kayu itu mempunyai porositas yang tinggi, diameter lumennya tinggi, ya, lubang-lubangnya tadi itu besar, maka daya tampung airnya lebih banyak dari berat kayunya sendiri. Ya, sehingga dia bisa. Nah, itu yang rata-rata
dimiliki oleh kayu-kayu yang sifatnya fast growing atau kayu-kayu yang tumbuh cepat. Ya. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya dia akan lebih fleksibel untuk ada permeabilitasnya tadi, lebih mudah dikeringkan, lebih mudah. Nah, itu adalah di situ, ya. Berarti ada faktor tadi juga ada yang disebut dengan diameter lumennya. Nah, ini adalah di situ. Oke, ini contohnya, ya. Jadi kalau rata-rata, ya, kayu daun lebar itu dimensinya lebih pendek. Tapi daun jarum itu biasanya lebih panjang, ya. Dia juga lebih, ya, diameter lumennya lebih rendah. Sedangkan di daun lebar itu kadang-kadang yang jadi bermasalah adalah vesselnya. Nah, ini Anda bayangkan, ya, ini adalah pembuluh, sedangkan yang kecil-kecil ini adalah serabutnya. Ya. Jadi Anda bisa lihat tadi. Oke, ya. Nah, ini, ya, ini adalah pembuluh. Sosok pembuluhnya itu seperti ini. Ya, ini di kayu, ini di kulit. Nah, ini adalah kalau yang ada pembuluh kayu apa ya? Kayu keras. Nah, jangan lupa itu. Oke. Nah, di samping itu, ya, kayu itu kalau secara kimia, ya kan tadi kan struktur itu adalah selnya. Ada sel parenkim, ada sel serabut, ada sel tracheit, ada sel jari-jari, ada parenkim, ada pembuluh, dan ada saluran getah. Ya. Tapi semua sel kayu tadi secara kimia itu dalam kayu itu hanya ada 4 ini. Ya. Dominan adalah selulosa, yang kedua adalah lignin, yang ketiga adalah ekstraktif, yang keempat adalah mineral. Berarti dalam sosok kayu itu ada selulosa, ada lignin, ada ekstraktif, dan ada mineral. Ya. Bahan kimia atau senyawa kimia yang penyusun utama dinding sel itu adalah selulosa dan lignin. Ya. Sedangkan ekstraktif dan mineral itu adalah bahan yang ada di dalam dinding sel atau rongga sel yang bukan merupakan bagian dari dinding sel. Ya, kalau Bapak ibaratkan, ya, kalau kita punya tembok ruangan, ya, kalau satu ruangan itu ada temboknya, ya, maka saya ibaratkan satu ruangan itu adalah satu sel. Maka di situ, ya, unsur penyusun dinding selnya itu ya penyusun dari dinding sel itu ada apa itu? Ada batu bata, ada jendela, itu adalah penyusun dinding sel. Nah, jendela itu ibaratnya seperti noktah, pintu itu ibaratnya seperti noktah yang akan menghubungkan antara sel satu dengan sel yang lain. Ya, ini ya penyusun dinding sel itu adalah selulosa dan lignin. Nah, kalau kita mengamati di dalam dinding tadi atau saya analogkan, selulosa itu mungkin merupakan kerangka, ya. Jadi kerangka penyusun dinding itu adalah selulosa. Sedangkan lignin itu fungsinya adalah seperti perekat yang merekatkan antara penyusun tadi. Ya. Kalau ibaratnya misalkan ini dinding itu terdiri dari bata. Maka batanya itulah analogkan selulosa dan semennya itu adalah analognya lignin. Ya. Nah, sedangkan di dalam kayu dalam kaitannya dengan pengeringan yang mempunyai sifat higroskopis itu adalah selulosa. Ya. Sedangkan lignin itu mempunyai sifat yang anti air. Ya. Sedangkan selulosa itu mempunyai sifat yang senang air. Ya, dia mudah menyerap, mudah
melepas air itu adalah selulosa, tapi lignin tidak. Ya. Ekstraktif itu ada yang suka air, ada yang tidak. Ya. Mineral rata-rata netral, dia tidak punya ya kemampuan ikat dengan air. Ya. Jadinya dia tidak banyak bersinggungan dengan air. Dia akan bersinggungan dengan air secara fisik, mungkin adalah menghambat aliran air di dalam sel kayu. Itu. Oke, ya. Nah, ini ya kayu keras, kayu lunak, ini selulosanya berapa, ini selulosanya berapa, ligninnya berapa. Ya, selulosa itu ada selulosa, ada hemi, ada pentosa. Ya, itu termasuk dalam kelompok selulosa. Ya. Nah, itu adalah di situ. Oke. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Nah, bisa diteruskan. Ya, Pak. Oh. Yang berikutnya, yang berkaitan nanti dengan pengeringan, itu adalah air yang ada di dalam kayu. Ya, karena pengeringan itu kan objeknya menurunkan kadar air. Sehingga kita harus memahami air yang ada di dalam kayu itu seperti apa. Nah, air di dalam kayu itu bisa dikelompokkan menjadi dua. Air bebas dan air terikat. Air bebas itu adalah air yang keberadaannya di dalam kayu itu tidak terikat secara kimia dengan dinding kayu. Ya, jadi keberadaan itu hanya secara fisik. Dia bisa keluar, masuk dalam kayu, itu tidak ada energi yang cukup besar untuk mengalihkan. Biasanya air bebas ini bisa hilang secara gravitasi. Jadi kalau kita habis nebang kayu, ya kalau kita diamkan, maka ada air yang menetes. Nah, itulah yang disebut dengan air bebas. Sedangkan air terikat itu adalah yang keberadaannya di dalam kayu. Itu ada ikatan kimia dengan penyusun dinding sel. Ya. Nah, biasanya itu adalah ada ikatan. Ya. Dan untuk melepaskannya, ya, maka diperlukan energi. Ya, kalau melepaskan. Ya. Tetapi dampak yang terjadi bukan hanya itu yang berkaitan dengan pengeringan. Apa? Kalau air terikat ini dilepaskan oleh kayu, ya, maka kayu itu akan mengalami penyusutan. Jadi kayu itu akan berkurang dimensinya, itu yang jadi masalah. Ya. Kalau air terikat itu masuk ke dalam kayu, maka kayu itu akan terjadi penambahan dimensi. Ya, sedangkan air bebas itu dalam keberadaan di kayu itu keluar masuk, itu tidak akan mempengaruhi sifat kayu. Ya, sifat yang terpengaruh itu hanya kadar air, kadarnya tinggi, kadarnya rendah. Ya. Tetapi kalau air terikat, begitu dia masuk air terikat itu yang lepas, maka yang akan terjadi itu adalah kayu akan mengalami penyusutan. Ya. Kalau kayu itu kering mengikat kayu dan masuk dia menjadi air terikat, maka kayu itu akan mengalami pengembangan. Nah, inti yang utama ya, pengeringan itu karena ada perubahan air terikat ini. Ya. Kenapa? Karena akan diikuti oleh perubahan dimensi. Jadi yang harus kita perhatikan itu adalah air terikat ini. Ya, gambarannya. Nah, ini adalah di situ. Ya, ini kalau kita melihat kayu secara individual ini ada air, ya ada sel, maka ya, air yang ada di dalam dinding sel inilah yang disebut dengan air terikat. Sedangkan air yang ada di dalam rongga sel ini itu yang disebut dengan air bebas.
Jadi kalau air bebas ini keluar dari kayu, maka sifat dari sel ini tidak berubah. Dimensinya tidak berubah. Ya. Tapi begitu air yang terikat yang keluar dari dinding sel, maka kayu itu akan mengalami perubahan dimensi. Nah, di dalam pengeringan ini yang lebih utama. Kenapa? Kalau dimensinya itu berkurang secara cepat, maka akan menimbulkan gaya. Ya, gaya untuk saling mendekat itu juga cepat. Kalau kekuatan kayu itu tidak bisa mengimbangi kecepatan gaya tadi, maka kayu itu akan mengalami permasalahan. Ya, itu bisa retak, bisa patah, bisa pecah, bisa bengkok, bisa ini. Itu adalah di situ. Ya. Nah, sehingga dalam pengeringan itu perlu yang diperhatikan itu adalah di situ. Jadi sederhananya pengeringan kayu itu mengatur keluarnya air supaya seimbang dengan kekuatan kayu. Nah, kayu itu kan mempunyai kekuatan yang berbeda-beda. Ya. Ada kayu yang kuat, ada yang kayu yang tidak. Nah, itu akan menyebabkan seperti itu. Oke, ya. Ada yang ditanyakan tentang air bebas dan air terikat dan dampaknya terhadap pengeringan, proses pengeringan kayu. Tanya lu ya, jangan diem aja, tanya. Nanti kalau Bapak keluarkan di ujian, Anda bisa jawab. Kalau belum paham. Nah, biasanya kan, yuk silakan Devi. Pak, saya mau izin bertanya, kalau misalkan di pengeringan dan pengawetan kayu, kalau itu termasuk yang berhasil itu seperti apa ya Pak ya? Apa di dalam pengeringan dan pengawetan kayu ada gagalnya gitu Pak? Oh, banyak gagal. Ya, itu seperti karena nanti ada ya kalau pengeringan ini kita bedakan pengeringan dan pengawetan. Pengeringan itu adalah ukurannya itu adalah ada dua. Ukurannya adalah kadar air akhir dan yang kedua adalah cacat dari proses pengeringan tadi. Ya. Kalau kadar airnya itu berhasil, kalau kadar airnya itu sudah sampai yang diinginkan, ya, di tujuan kadar air berapa, tidak ada cacat yang diakibatkan oleh proses pengeringan. Maka itu yang dikatakan berhasil. Ya. Untuk pengawetan nanti kita bicarakan setelah UTS. Baik Pak. Pak, kalau misal saya izin tanya lagi Pak. Kalau misalkan kadar air itu biasanya setiap tumbuhan berbeda, setiap pohon berbeda-beda ya. Kadar air awalnya berbeda. Ya, jadi fresh crop-nya berbeda. Antara satu jenis dengan jenis yang lain akan berbeda. Tergantung pada apa sifat struktur kayunya tadi. Kayu yang mempunyai pori-pori, punya pembuluh yang besar, maka kadar air awalnya besar. Ya. Tapi kayu yang mempunyai kadar pembuluh dinding selnya tebal, diameter lumenya kecil, maka dia mempunyai kadar air awalnya yang lebih rendah. Ya, tetapi mungkin yang dinding besar yang kadar airnya besar tadi itu lebih mudah dikeringkan dibandingkan dengan kayu yang kadar airnya kecil, yang tadi yang mempunyai sifat yang dindingnya tebal, diameter lumenya kecil. Kenapa? Karena lebih susah untuk dikeringkan. Karena begitu saya mengeluarkan kadar air terikat, maka akan terjadi proses penyusutan. Ya. Nah, sedangkan secara struktur anatomi kayu itu tidak homogen. Ya, ada pembuluh, ada sel jari-jari, pembuluh dengan sel jari-jari itu mempunyai karakteristik yang berbeda dengan serabut. Nah, sederhana saja, dinding sel yang paling tebal itu adalah dinding sel serabut, sedangkan parenkim, pembuluh, jari-jari itu mempunyai dinding sel yang tipis. Kalau dinding sel tipis itu mempunyai kekuatan mekanika yang rendah. Ya.
Kalau terjadi tarik-menarik antara bagian sel satu dengan yang lain akibat dari penurunan kadar air bebas, air terikat tadi, maka akan terjadi. Mungkin disitulah letaknya, ya, akan terjadi cacat. Ya. Jadi yang variasi kadar air tadi tinggi, bahkan di dalam satu pohon pun, ya, antara kayu gubal dengan kayu teras itu berbeda kadar airnya. Ya. Antara satu dengan bagian dengan ini berbeda. Nanti kalau kayu juvenil dan kayu ya, aksi dan kayu reaksi berbeda pula. Ya, kayu juvenil dengan kayu normal berbeda pula. Karena apa? Karakteristik selnya yang berbeda. Oke, ada lagi. Kalau dibedakan dari apa namanya Pak, yang tadi lunak sama keras itu juga tidak bisa ya Pak ya? Bisa saja. Karena tadi strukturnya akan berbeda. Kayu keras itu akan cenderung mempunyai kadar air awal itu yang lebih tinggi dibandingkan kayu lunak. Ya, karena bagian kayu yang bisa ditempati oleh air itu lebih besar kayu keras dibandingkan kayu lunak. Ya. Kayu lunak itu 90% tersusun atas tracheid. Sedangkan kayu keras itu serabut itu hanya menyusun kira-kira sekitar 70%. Ya. Nah, kalau 30%-nya itu merupakan pembuluh, maka dia pada saat kayu itu masih hidup, maka dia akan sebagian besar akan terisi oleh air. Oke, ada lagi. Tidak ada? Belum Pak, iya Pak. Oh, belum. Oke, ya. Terima kasih Pak. Nah, ya oke. Nah, berkaitan dengan itu, maka saya katakan di dalam kayu itu ada kadar air penting yang harus kita lihat. Yang pertama adalah kayu segar, berarti kayu fresh cut. Jadi kayu pada saat habis ditebang itu adalah kayu segar. Atau kayu pada saat sebelum dikeringkan, itu yang bisa kita anggap sebagai kayu segar. Ya. Yang kedua adalah titik jenuh serat. Apa sih titik jenuh serat? Itu adalah kadar air di mana kalau air bebasnya itu sudah hilang. Yang ada di dalam kayu tinggal air terikat. Ya. Maka kadar air pada saat itu yang disebut dengan kadar titik jenuh serat. Ya. Itu. Yang ketiga adalah kering angin atau kadar air kesetimbangan. Di mana kadar air itu adalah titik sudah terjadi keseimbangan antara pelepasan dan penerimaan air oleh kayu dengan lingkungan. Ya, ini kadar air kesetimbangan, kadar air kering angin. Ya. Dan yang keempat adalah kering tanur. Berarti kalau kering tanur anggapan kita itu adalah di dalam kayu sudah tidak ada air lagi yang bisa kita keluarkan dari kayu. Nah, di dalam pengeringan, ya, di dalam ilmu kayu tadi itu 4 hal ini yang harus kita pegang. Kadar air segar, ya, kadar air titik jenuh serat, kadar air kesetimbangan, kering angin, dan kering tanur, kadar air kering tanur. Ya, itu ada 4 itu. Oke, ya, ada yang ditanyakan? Belum Pak. Oke, nah, kalau tidak ada, sampai di sini pertemuan kita kedua. Saya belum menghasilkan tugas. Mungkin minggu depan saya ada tugas, ya. Baik, Pak. Oke. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Kita lanjutkan nanti proses pengembangan dan penyusutan kayu. Terima kasih. Salam sehat semuanya.
Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sama-sama.